Selanjutnya, terkait dengan proses dokumen, record, and content management, pada bagian ini lebih ditekankan kepada bagian operation, di mana yaitu terkait dengan kegiatan mengelola dokumen elektronik, baik berupa teks, grafik, gambar, audio, atau video, lalu mengelola catatan fisik, baik itu kertas atau fiche, lalu terkait dengan pengelolaan konten informasi, baik berupa search engine index, taksonomi, XML, namespace, report and document format standar. Nah, kita lihat untuk case-nya, yaitu bagaimana cara pengelolaan dokumen elektronik. Yang pertama, terhadap dokumen-dokumen data konsumen yang bersifat elektronik, yaitu disimpan di server atau di direktori yang disediakan. Nah, kemudian bisa juga disimpan di sembarang tempat, misalnya di desktop atau di dokumen. Nah, efeknya, jika yang pertama kita melakukan pada direktori yang telah disediakan, akan berakibat terhadap pencaharian yang mudah dan waktu lebih cepat dan ketersediaan data terjamin. Sedangkan jika data konsumen disimpan pada sembarang tempat, maka itu akan menyebabkan pencarian yang susah dan memakan waktu dan juga membutuhkan sebuah effort yang lebih. Nah, bagian ke-8 yaitu mengenai metadata manajemen. Kegiatannya pada bagian planning yaitu terhadap pemahaman requirement metadata, adanya penentuan sebuah arsitektur metadata, adanya pengembangan dan maintain standar metadata. Lalu di bagian development yaitu adanya pembuatan sebuah implementasi lingkungan manage metadata. Lalu bagian operation yaitu adanya pembuatan pengcapturean, penyimpanan, dan maintain terhadap metadata, adanya maintain penyimpanan data sumber metadata, dan penyusunan terhadap pelaporan dan analisa metadata. Lalu di bagian kontrol, yang dilakukan adalah terhadap ekstrak dan rekonsiliasi, integrasi, dan sharing metadata, adanya pengelolaan penyimpanan metadata, dan adanya pengelolaan distribusi dan pengiriman metadata ke dalam glossary, directory, dan metadata map lainnya. Di sini kita lihat sebuah kasus di mana untuk metadata manajemen itu akan memudahkan pencaharian dokumen dan akan memberikan hasil yang relevan. Kasusnya pada sebuah perusahaan bernama Purdue Pharma yang membutuhkan cara yang lebih lain untuk pengelolaan dokumentasi pemeriksaan klinis. Kemudian mereka meng-hire sebuah pihak ketiga, dan pihak ketiga ini dari organisasi yang mengontrol dokumen pemeriksaan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut kepada Purdue Pharma. Nah, dari sini pencarian dokumen yang tidak tepat dapat menimbulkan sebuah proses yang tidak efisien. Nah, akhirnya Purdue menambahkan server portal dengan metadata manajemen serta kemampuan pencarian antar lingkungan pengelolaan dokumen perusahaan, termasuk tempat penyimpanan dokumen penting. Jadi ini sebenarnya ada dua kejadian yang benar, tetapi lebih berpihak kepada pihak ketiga daripada Purdue Pharma itu menambah server tapi tidak tahu terhadap lokasi dokumen yang ingin dicari. Kita lihat terhadap proses data quality management. Nah, pada proses planningnya yaitu akan dilakukan terhadap penentuan metrik kualitas data dan penentuan level layanan kualitas data. Kemudian pada development akan ditentukan sebuah requirement kualitas data dan peraturan bisnis, adanya sebuah desain dan implementasi prosedur DQM operasional, dan adanya pengujian dan validasi requirement kualitas data. Lalu pada operation yaitu adanya pengembangan dan peningkatan awareness kualitas data dan pengadaan program pembersihan. Lalu dari sana yaitu akan di sebuah kontrol terhadap analisa dan penggambaran, pengukuran dan monitoring kualitas data, dan adanya penjaminan kualitas data, dan adanya monitoring terhadap prosedur DQM operasional dan pengauditan kualitas data. Kita lihat pada chart ini, di mana 61 perusahaan tidak melakukan pengukuran dan monitoring terhadap kualitas data.
Sehingga 61% ini menurut data yang dihimpun dari Information Management Magazine pada tahun 2008. Nah, ini ada sebuah case terhadap data quality management, di mana sebuah perusahaan membuat profil data yang disimpan baik dalam format maupun struktur file. Misalnya tipe data itu numerik, karakter, atau data per time. Formatnya baik itu DDMMY dan panjang karakter atau dan lainnya. Nah, dari sini nanti akan didefinisikan sebuah parameter kualitas data dan syarat-syarat kualitas data yang disesuaikan dengan peraturan bisnis. Nah, dari sini kemudian akan diperoleh suatu analisis untuk pengukuran serta evaluasi kualitas data, sehingga akhirnya akan terdapat sebuah pengawasan terhadap kualitas data pada perusahaan tersebut.